kejadian. Kau menuntut aku menyampaikan mana dalil ajaran ini, mana dalil ajaran ini. Di awal aja kok nggak bisa memulai, nggak jawab pertanyaanku kok Dinda. Kalian Kristen ini umat siapa? Jawab dulu, kasih datanya. Jangan kau cocok-cocokkan. Adakah catatan Yesus mengatakan sesungguhnya Kristen adalah umatku? Adakah catatan Musa mengatakan sesungguhnya Kristen adalah umatku? Jangan sampai aku diskusi sama umat iblis, Ki. Percuma juga aku berdiskusi kepada orang-orang yang telah menuhankan iblis. Kasih datanya Dinda ya, tolong kasih datanya. Kau tuh umat siapa? Oke, ini sekarang aku kasih kau dalil ya tentang perintah sunat di dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari 5889 dan hadis riwayat Muslim 2257. Nih ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sunnah fitrah yang 5 adalah kitan, yaitu sunnah, istiadat, mencukur rambut kemaluan, memotong akar kuku, mencukur kumis, dan mencabut rambut ketiak. Hadis riwayat Bukhari 5889, Muslim 257. Ya, jadi yang bersunat itu manusia, bukan Tuhan ya. Yang mencukur rambut itu manusia, Tuhan manusia, bukan Tuhan ya. Bukhari berapa tadi? Bukhari berapa? Ini kan dok tengok kan ini. Bukhari berapa? Bukhari berapa? Salah kau lah. Salah kau lah. Bukhari berapa? Udah habis waktuku, nggak ada. Halo. Salah kau lah, udah habis waktuku. Orang udah. Oke, silakan. Oke, silakan ya teman-teman. Gak fokus lagi. Ya teman-teman, gini loh teman-teman ya. Dia ini kebiasaan habis membuang suatu narasi. Kalau kita tanya, hadis nomor berapa yang kau tunjukkan di awal tadi? Fitrah yang 5 adalah kitan, yaitu sunat, istiadat, mencukur. Yang ketika sunat tadi Nabi Muhammad, mana kau sebutkan nomornya? Nggak ada. Itu nanti setelah itu sebutkan ya, tolong disebutkan pelan-pelan menyebutkannya Pak. Jangan macam orang kayak mau berantem. Itu loh, ya. Tolong disebutkan nanti hadisnya. Yang pertama tadi loh yang saya tanya, terus yang kedua tadi 2257 atau apa gitu. Ya. Oke. Ajaran Kristen tidak selaras dengan nabi-nabi terdahulu. Nih. Di mana nabi-nabi terdahulu menyembah Mekah? Sujud menyembah ke arah Mekah di mana? Di mana datanya? Di mana datanya nabi-nabi terdahulu ini menyembah ke arah Mekah? Orang Yahudi tidak pernah menyembah ke arah Mekah. Jangan kau klaim kosong. Ajaran kami itu selaras dengan Yahudi. Di mana Faruk? Mereka menyembah ke Mekah. Jangan kau klaim kosong. Di mana orang-orang Yahudi itu menyembah ke arah Mekah? Di mana orang-orang Yahudi mengimani, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa? Sehabis-habisnya. Itu loh, jangan kau klaim kosong, Faruk. Pura-pura nggak lihat kau kan? Tunjukkan saya di mana orang Yahudi yang ketika kau klaim sama tadi menyembah ke arah Mekah. Mana datanya? Mana? Lihat layar sini kelihatan mukamu. Ini lihat, jangan malu lihat ya, sini lihat. Di mana? Di mana orang-orang Yahudi menyembah ke Mekah? Sujud ke Mekah ini mana? Mana? Itu ya. Nanti Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Jangan main klaim-klaim aja Faruk. Jangan suka ngeklaim-klaim kosong. Pakai data dong, pakai sumber. Itu. Nah terkait dengan pertanyaan Faruk, saya bingung ya menjelaskan teman-temannya. Tapi kita harus pahami ya. Memang akalnya tidak akan pernah nyampai. Karena apa tujuan dia itu teman-teman bukan mau diskusi. Karena motif awalnya adalah memframing. Itu adalah motif awalnya. Faruk, saya jelaskan. Saya gunakan waktu saya ini pelan-pelan ya. Saya gunakan waktu saya ini pelan-pelan Faruk. Pelan-pelan. Saya gunakan waktu saya. Kalau kita ingin mengetahui ajaran Kristen, maka kita harus tahu dulu definisi Kristen itu apa. Itu. Definisi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu yang disebut
Kristen, pengikut Kristus Markus 9 ayat yang ke-41 tadi. Nah, ketika Bang Faruk bertanya, ajaran Kristen ini berasal dari mana? Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan berpolemik di situ ya. Oke, saya mau bertanya lagi satu nih dengan Faruk. Nanti saya minta hadis yang tadi ya, sebutkan pelan-pelan hadis yang tadi, jangan buru-buru. Sebutkan pelan-pelan. Yang ketika Nabi Muhammad disunat tadi hadis mana, terus yang terakhir kau bawakan hadis mana? Tolong sebutkan pelan-pelan. Oke, sebentar aku bacakan dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman. Di dalam hadis Bukhari 6871, sebentar ya, Bukhari 6871, ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti Jasim yang ketika itu beliau memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri Nabi lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Tunjukkan saya satu perintah Allahmu kalau menikah di langit itu boleh. Dan Allah yang menikahkannya. Gimana datanya tertulis dalam Al-Quran? Itu. Pernikahan seperti apa yang dilakukan di langit? Oke, kalau kita mau lihat juga, Faruk, syarat-syarat sahnya pernikahan di dalam imanmu kan ada beberapa syarat. Nah, ketika di langit itu, siapa yang menjadi penghulunya, siapa yang menjadi saksinya, itu kan ada syarat-syarat tuh. Pernikahan di dalam imanmu bisa menjadi suatu pernikahan yang sah. Itu, silakan Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Lagi teman-teman ya. Setelah kita melewati 1979 match, Oki nggak jawab juga pertanyaan kita teman-teman ya. Kristen itu umat siapa? Ketika kau menyampaikan pengajaranmu, ajaranmu, aku tanya tadi, Pak, Kristen itu umat siapa? Dia sampaikan tadi, baca Matius 28 nomor 20, Faruk. Nggak ada kata-kata Kristen di situ, Dinda. Nggak ada. Makanya aku bilang berkali-kali sama kau, Dinda. Silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Nasihatku yang kedua, Oki, kalau kau seminggu sekali pergi ke diskotik, jangan kau tinggalkan akalmu di luar. Sendalmu yang kau tinggalkan di luar, jangan otakmu. Kayak gini kau jadinya. Gak akan mampu kau framing dan kau tipu abangmu ini, Oki. 27 tahun abangmu ini di Kristen. Data apapun yang kau kasih, aku tahu itu adalah data yang dicocoknologi, data ambigu, bahkan doktrin dan dogma belaka. Kalau memang gak ada datanya, Dinda, jujur saja lah kau, Dinda. Iya, Faruk, Yesus itu gak pernah mengajarkan Kristen. Bahkan yang mirisnya lagi Niki, dengar Ci ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang pada masa itu mukjizatnya, satu pun dari 5.000 orang itu gak ada yang Kristen. 5.000 orang, satu pun gak ada Kristen. Yesus menyembuhkan orang sakit, banyak orang sakit disembuhkan oleh Yesus, satu pun gak ada yang Kristen. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Lazarus bukan Kristen. Yesus memberikan minum orang-orang pada waktu pesta pernikahan dalam Yohanes 2 nomor 4, air menjadi anggur. Yang minum anggurnya satu pun gak ada Kristen. Mukjizatnya Yesus aja gak ada korelasinya, gak ada manfaatnya bagi Kristen. Jangan gitu lah buka kaki. Terima kenyataannya, Dinda. Yang menghadapi ini mu'alaf yang sudah ratusan kali membaca Bibel kau. Jujur, jangan kau paksa aku yang menjelaskan, Dinda. Jangan kau paksakan aku untuk membongkarnya, jangan. Kaulah yang jujur. Baru kami Kristen ini umatnya si Fulan loh, bilang. Ya, terus kau katakan, di mana datanya ajaran Yahudi dengan Islam yang adalah sama, kan gitu. Ketika kami sholat menghadap kepada Ka'bah, ya, apakah orang Yahudi juga sholat menghadap kepada Mekah? Tidak, kita sudah konsisten. Tema kita, ajaran yang benar Islam sama Kristen, bukan Islam dengan Yahudi. Kok bentur-benturkan pula aku sama Yahudi? Karena kan Islam versus Kristen. Kalau kau mau lihat diskusi
diskusi sama aku, membelok kau. Hah? Kok adu aku sama Yahudi? Mana mau aku yang nggak ngajar? Kalau kau mau tahu keselarasan antara ajaran Islam dengan orang Yahudi, dengan Bani Israel, hadirkan di hadapanku saat ini Bani Israel. Jangan pemakan babi. Belum kamu budidaya, nah sekarang hadir. Nah ini hadisnya. Nih, kau mau nomor-nomornya kan? Nih. Cepat, tidak perlu di screenshot. Ya, hadis riwayat ya Al-Bukhari, fitrah itu ada 5. Ini yang tadi aku bilang kan. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 143. Ini berdasarkan kitab. Ya, hadis riwayat Muslim, fitrah itu ada 5. Ya, sama juga ya. Ya, hadis riwayat Muslim juga ada dalam juz 1 halaman 221. Makanya kau jangan berdasarkan nomor. Bingung kok kan? Nah, ini yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW sunat ini. Ini hadis riwayat Tabarani dari Anas. Aduh, habis pula waktunya Ki. Aduh. Oke, teman-teman. Oke, bukti Faruk menggunakan data AI. Kau diskusi dengan Bang garuk-garuk kepala kau. Hah? Lihat data kau di AI. Garuk-garuk. Pakai AI, guys. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oke. Kenapa kau bentur-benturkan aku dengan Yahudi? Makanya jangan standar ganda kau. Jangan seketika kau klaim ajaran Yahudi dan Islam itu sama, giliran ditanya mana buktinya, kau langsung bilang begitu. Jangan bentur-benturkan aku. Jangan klaim kosong. Jangan habis bernarasi. Jangan habis kau buang sampah ini terus kau tidak bertanggung jawabkan. Itu namanya klaim kosong tanpa data. Kau sendiri yang bawa-bawa Yahudi, bukan saya. Kalau kau tidak bawa Yahudi, saya tidak akan bertanya itu. Kau sendiri yang bawa Islam itu selaras dengan Yahudi. Nah makanya aku tanya, mana orang-orang Yahudi sujud ke Makkah? Malah kau bilang saya bentur-benturkan kamu dengan Yahudi, mana? Jangan habis kau lempar narasimu, kau tidak bertanggung jawab. Habis itu kau framing saya. Baca dulu AI itu, baca. Baca AI dulu. Apakah ajaran Yahudi dan ajaran Islam sama gitu? Baca cepat. Kata Kristen itu tidak ada, karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kau paksakan saya untuk mengakui lagi. Gimana sih? Kan dari awal saya sudah bilang tadi. Mana ada saya berbohong? Kalau Faruk cari kata Kristen gitu. Inilah ajaran yang kuajarkan kepada Kristen. Ada. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kan dari tadi saya bilang, Faruk, kau aja gak dengar, kesibukan main AI. Gitu loh. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Kristen mula-mula itu ada di Antioquia abad pertama, tetapi iman pertama itu adalah iman kepada Kristus. Di mana datanya? Kejadian 1 ayat 26. Itu dari tadi saya sudah jawab. Teman-teman, sebenarnya diskusi kita ini udah selesai, teman-teman. Ketika Oki mengakui tadi di awal ya, tidak ada Yesus mengatakan pengajaran untuk Kristen, tidak ada. Tidak ada Yesus mengatakan bagi semua bangsa untuk Kristen juga tidak ada. Dan memang Yesus tidak pernah berucap tentang iman Kristen, tidak ada. Tapi arti kata Kristen adalah pengikut Kristus, itu hanya mimpi dan angan-angan Kristen. Mimpi dan angan-angan Kristen. Ketika Kristen mengatakan arti kata Kristus itu pengikut Yesus, itu angan-angan dan mimpi belaka dikta. Ya, kenapa aku dari tadi tidak mau menunjukkan data? Nah, datang atau push acong itu, Bang Acong. Nangis tak kau? Ini kan 22-0 pun jadi. Memang itu, dari Acong. Sebenarnya teman-teman kita udah di atas angin, teman-teman. Dia udah mengakui Yesus tak pernah mengucapkan Kristen. Yesus tidak pernah menyampaikan ajaran dengan nama Kristen. Udah di atas angin kita udah menang. Udah menang kita diskusi dengan tema. Ayo, rayakan kemenangan kita. Hari ini si Oki sudah mengakui ternyata tidak ada urusannya antara si Oki dengan Kristen. Oke, kasih datanya ya, anak selanjutnya aku bernerasi. Tengok itu dengan
sampaikan dalam pemahaman kita, kau pun gak akan nyampe otakmu. Yang tadi kalau kau mencarinya berdasarkan kitab, dia sampaikan halaman sekian, nomor sekian. Karena apa? Karena itu berdasarkan kitab, pemahaman kitab seperti ini. Aku punya ini kitab hadis, gitu loh. Tapi dalam kitab ini bukan kitab hadis yang komplit, gitu loh. Di sini tidak ada penjabaran tidak di sini penjabarannya tidak tentang segala hal. Tapi kalau kau mau memahami hadis, contoh nomor 5882, itu biasanya kau mencari melalui digital supaya mudah. Pencarian hadis kau itu melalui digital. Tapi kalau pemahamannya, pencariannya berdasarkan kitab, dia sebutkan halamannya kayak di Dinda ini Dinda ya. Halaman 97. Nah, nanti dikatakan dalam bab apa? Bab keutamaan puasa Daud misalkan. Ada bab ini, halaman 97, bab keutamaan puasa Daud. Itu cara mencarinya Dinda. Jangan kau udah nomor. Kau yang nomor, kau paksakan aku itu kayak ngomong. Nanti kalau ada waktunya aku kasih tahu sama Bu Dinda ya, oke ya. Sebenarnya kalian Kristen itu umat siapa? Dan tadilah kau jujur. Biar cepat selesai diskusi kita ini Babak belur lagi si Oki lah. Nih Dinda ya, tengok ya. Bab kitab, ya. Nih, ini berdasarkan penjabaran kitabnya. Dewasa, hadis Sahih Bukhari 5823. Nih. Ya, mana matanya Faruk? Ini mata langsung kita baca ya. Ini sanadnya, ya. Ya, ujung sanadnya itu Abu Hurairah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bersabda, sunnah fitrah itu ada 5, yaitu kitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong kuku. Coba kita kaji nih. Tuhannya si Oki sunat nggak? Sunat, berarti bukan Tuhannya, manusia. Tuhannya si Oki pinjam pisau cukur nggak? Pinjam pisau cukur, berarti bukan Tuhan ya Ki ya, manusia. Tuhannya si Oki punya kumis nggak? Punya, berarti manusia. Tuhannya si Oki punya kemaluan nggak? Dia kemaluan. Ya. Punya Tuhan si Oki punya kuku nggak? Punya, berarti bukan Tuhan, tapi manusia. Makanya Dinda, nanti silakan kamu buka Dinda ya. Makanya aku bilang, ini data selanjutnya ini. Bentar ya, tapi nggak usah lagi ya, di match berikutnya aja lah. Yesus itu udah selesai, dia nggak ada urusan. Tadi Musa, Yesus, kita kaji nanti ke Paulus. Kita lihat tadi kelakuan si Oki Oten, taunya cuma framing. Padahal ajaran Yesus sendiri dengan ajaran Kristen sangat jauh berbeda.